Jadi inilah rumah korban yang ditabrak oleh almarhum Pak Sudir. Oh, ini rumahnya ya? Inilah rumahnya. Jadi di sini aku ngajak Bapak memberikan kesaksian. Siap. Ya. Bapak juga walaupun Cak Mano ikut serta, Bapak juga harus minta maaf. Iya ya. Memang tidak terbukti secara nyata, tapi dengan ilmu kan tuh terbukti, Pak. Bapak ikut campur karena Bapak kemarin kan membantu dengan mengunci korin. Siap. Ya sudah. Udah Udah bang. mic di situ hidup belum? Udah hidup bang. Oke, minta mic satu lagi. Nah, inilah Pak gawian aku. Kami ini memberi edukasi kepada masyarakat. Ya udah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah saudara, sahabat, subscriber, sahabat di dimanapun semua berada, kita berjumpa kembali pada malam hari, insyaallah semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jadi saudara, di sini saya bersama Pak Hasan. Masya Allah, Pak Hasan sudah makan. Sudah. Tadi puasa ya. Puasa. Alhamdulillah. Jadi saudara, di sini mudah-mudahan masalah ini selesai. Saya ingin mengajak Ibu Dewi ke tempat si Andi sebagai anak Pak Sudir atau almarhum. Ya, mudah-mudahan nanti Ibu Dewi ini bisa menerima dulu ya. Dan ini Bapak kesaksiannya, jangan sampai Ibu Dewi ini selalu memponis Pak Gone terus. Seperti biasa kita sebelum daripada itu saudara berselawat terlebih dahulu. Kita harap syafaat dari baginda Rasul Nabi Muhammad SAW di yaumil akhir nanti. Dan tentunya juga buat anak muda di luar sana untuk selalu tetap menjauhi narkoba, minuman keras, serta perjudian online. Seperti itu ya saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya udah Pak. Assalamualaikum. Bu Dewi. Oh, masuk. Oh, alhamdulillah. Tunggu. Lagi nyantai ya, Bu? Iya, lagi waling-waling baik. Oh. Assalamualaikum. Salam. Masuk. Di sini, Pak. Itu. Apa kabar? Sehat. Semalam tidak ada kesini aku, maaf. Aku tunggu sudah. Dia ke kemana? Adek itu janjinya datang ke sini. Jadi ada cerita. Kemarin ibu kan pengen minta temu ke dengan Gone. Nah, tapi kan aku ingin ke ibu supaya untuk menyelesaikan masalah ini biar laku kan. Iya. Jadi saya ini Bu, aku ini kesini ini alhamdulillah kita sudah bertemu sama pelaku yang nombor atau nabrak almarhum lagi Bu. Gone itu lah. Asal Gone itu lah, siapa lagi? Ya, bukan Gone yang jelas. Siapa? Ya, jadi di sini ibu masih berpikir Gone terus. Iyalah, pasti Gone itu lah, siapa lagi? Di masa itu kan ada sendal di situ tuh. Masih berkekuatan dengan sendal tuh lah. Iya. Oke. Jadi Cak ini Ibu Dewi, di sini ada Bapak Hasan. Ya. Bapak ini menjadi saksi wong yang menabrak lakinya laki. Bu Dewi. Saksi yang nomor laki aku. Iya. Kalau bapak adalah nomornya bukan? Bukan Bapak. Kan kita sebagai Sabar dulu, saksi Bu. juga. Iya. Aku tuh bingung. Gone inilah saksi yang lain. Jadi yang mana yang anunya tuh? Ini ceritanya Bu Dewi. Dengar kedua. Iya. Yang penabrak lakinya Bu Dewi ini pernah minta tolong sama aku. Namanya Pak Sudir. Iya. Jadi dia ketakutan, dia kena yang laki Bu Dewi yang mati itu menghantunya Pak Sudir seterusnya. Jadi dia menghubungi aku, jadi paksalah akulah yang nolong dia. Dia minta
konek dengan kamu pula. Iya, aku tuh lah Pak yang Sodin itu. Pak Sudir itu. Apa kamu galak pula Pak? Dah tu kan nomor dia kan bersalah. Muat uang mati. Dia Seandainya aku minta tolongan kamu, kemungkinan itu kan dia yang bersalah. ya berhubungan dia minta tolong sama aku supaya dengan arwahnya Ibu Dewi itu tidak mengganggu lagi Pak Sudir. Jadi akulah yang menolong dia supaya jangan diganggu lagi rekoringnya oleh Bu Dewi, itu bapaknya itu lakinya Bu Dewi. Nah sekarang mana yang nomor yang asli pelakunya nih Ande? Ya, yang pelaku yang nomor itu sekarang sudah meninggal. Alah meninggal pula. Iya. Mana mak dah yang cepat dia mati. Oh iya. Ada mak dia mati cepat nian. Iya. Nah sekarang siapa yang nak aku temui ini? Ini kaget. Keluarganya yang mana? Keluarganya ada, sudah kami temui. Nah, Namanya- kamu tak temui dengan keluarga. Anaknya Siwatang Wayang Suko telah namanya Andi. Ya. Andi itu kaget. Mati pula yang nomor ini. Iya. Alang kecak gonek bukan, ujung-ujungannya yang ini nombornya lah mati pula. Tadi nak menemui keluarganya aku nah. Sekarang aku Ya. minta temui dengan keluarganya. Aku minta tanggung jawab dengan keluarganya. Nah, angkel mak dia 8 tahun lagi aku mati. Tak katik keputusan apa-apa wong. Nak datang ke rumah nak minta maaf tak katik. Sekarang tak katik. Ai. Keluarga wong itu tak katik ni basa-basi. Wong tu bukan manusia wong tu. Nah, kamu juga Pak. Meminta tolong wong bersalah jangan galak. Ya, Nah, jangan mentang-mentang kamu dinjok wong duit, dinjok kak wong apa, kamu galak baik. Wong tu kan salah, nombor wong katik salah, mati. Tanggung jawab wong nak katik. Aku laju buat dosa juga dengan Pak Gonek itu. Nah, kamu jangan mak itu Pak kamu. Maklumlah cara zaman dulu kan dia minta tolong sama aku, jadi dia tuh minta sembah nian langsung sama aku, langsung ketolong. Ya, kamu kan tahu posisinya salah Iya. itu tuh. Uang tuh ngilang ke nyawa Pak. Yang ditinggal kecuali punya anak bini. Nah, kamu tahu tak posisi laki aku tuh mana matinya? Pala inilah kempet Pak. Dikubur pakai helm sampai. Nah, berdosa Bapak. Aku tembak dosa dengan Pak Gonek. Lantak ke kamu ini. Bukannya jangan nyalakan aku. Ya posisinya kamu lah tahu yang uang tuh buat salah. Aku ini penolong dari Pak Sudir. Aku ini sebagai saksinya baik. Ngapa kau nak nyalakan aku? Ya baca Ida. Iya. Sabar. Walaupun cak mana bapak jangan panas sama. Iya. Bapak kan nggak tahu uang tuh posisinya salah. Oleh takut dia hantu arwah laki aku. Nah, Iya. kamu maksud aku tuh Pak, kita ini sama-sama manusia nih, ada mak hati. Woi kamu tahu itu salah. Kamu nggak tahu nggak arahan, tanggung jawab. Jangan kamu mak itu. Aku lagi buat dosa dengan Pak Gonek itu. Pak Gonek kan tak tahu mana urusannya. Iya oke, Bu sabar dulu. Jadi ibu tahu beliau ini paranormal. Dia kan ngomong minta tolong. Arwah laki aku tuh ini, tak nganggu dia tuh. Oh, Itu paranormal pasti. Iya. oke, jadi gini Bu. Apa namanya? Beliau ini Pak Hasan oke lah, ibu udah tahu kalau beliau ini paranormal. Jadi beliaulah yang menolong Pak Sudir. Tapi alhamdulillah beliau ini karena sudah sadar Bu, sudah Iya. taubat seperti namanya Pak Rojak. Ibu juga kan kemarin minta tolong Pak Rojak dengan sendal, dan ibu juga langsung menuding itu sendal punya pelaku. Setelah pelaku sudah ibu temukan, tapi dia juga tidak merasa bersalah, itulah Gonek. Tapi ibu masih tetap menyalahkan Pak Gonek. Nah, Iya, olehnya mah ini deh. Ya, sangkan yang ujar nyala Pak Gonek itu posisi pertama harus sendal. oke. Kedua juga ayat-ayat yang kau bersuruh maco itu memang posisinya ada Gonek itulah. Oke. Nah, jadi aku tidak tahu seandainya Pak Sodin itu datang ke juga paranormal minta tolong. Nah, sekarang ini maksud aku tuh yang salah ini memang Bapak ini dengan Pak Sodin itu. Oke. Pertama dia buat aku berdosa dengan Pak Gonek. Sedangkan Pak Gonek kan tak tahu mana itu. Iya, ini tetap juga ibu. Ibu juga di sini punya salah sama Pak Gonek kan? Iya. Nah, jadi ibu juga harus punya rasa juga
bagaimana mereka juga punya salah seperti yang ibu lakukan sama Pak Gone. Jadi maksud saya itu ibu juga harus punya saling memaafkan dulu ya. Kita sabar dulu, maksud saya itu ibu sabar. Nanti saya jelaskan. Ya gini ibu, boleh saya minta minum dulu lah kalau Indah biar dah. enak ngobrol. Minum dah. Biar sabar dulu. Kita di sini kan pengen semua terkuat. Kalau nggak kayak gini kan kita nggak tahu bu permasalahannya. Nanti saya ceritakan. Pokoknya intinya nanti ibu saya ketemukan sama keluarga. Yo, aku ketemu ke orang tua Iya, nomor itu, tapi nggak tahu anaknya, saya- nggak tahu adiknya. Oke, tapi saya pengen juga ibu juga sabar. Kalau ibu di sana kemarin ibu nggak mau marah Gone, nyeplos marah. Nah di sini ini kan anaknya Pak Sudir ini kan tidak tahu menau bu. Nah gitu loh. Mak ini dek kita ni tak kemungkin dia nyuri tak tahu menau. Namanya bapak. Apalagi bapak dah mati tu ya. Pasti maaf dia ngomong di azab Tuhan dulu, sakral mautnya tu disiksa Tuhan dulu. Tak kemungkin dia langsung mati weh. Iya, sama-sama. Nanti di sini ibu bisa belajar kok bu, santai ya. Indah apa kabar, sehat? Sini dulu pak. Oh, ini anaknya? Iya, ini. Oh ya. Ini masih kecil pak, tinggal bapaknya. Nah, jadi Pak ini pengalaman Pak Ya. Jadi Bapak di sini sudah sadar, tapi Bapak juga harus belajar, ya, belajar dari kemarin lah. Kalau Bapak nggak sadar, nah gini lah perbuatan Bapak dulu lakukan. Ribet kan urusannya jatuhnya kan? Ribetnya nih. Nah, jadi Bapak nggak tahu Jadi, dulu kan beliau ditinggal sama suami, anak masih kecil. Memang saya menghargai Bu Dewi, dia wajar kalau marah Pak. Ya tapi Bapak juga harus terima. Ya, aku terima, tapi aku minta maaf sama Bu Dewi atas meninggalnya suaminya dan anaknya. Minta dimaafkan. Iya, walaupun cak mana Bapak Walaupun juga cak- terlibat kan? Cak mana aku terlibat soal urusan ini. Iya. Jadi gini, Bu Dewi. Jadi beliau ini alhamdulillah berdasarkan isyarah yang saya minta kepada Allah, saya ditunjuk. Nah, Yo. ini harus kita pelajari. Iya, Pak. Iya. Akhirnya ketemu nih Yo. sama yang namanya Pak Hasan. Pak Hasan ini paranormal. Nah, kalau ibu kemarin meminta petunjuk sama Allah, tapi masih dihantui dengan Gone, itu saya rasa bukan isyarah, Bu. Tapi itu masih di dalam emosional ibu. Nah, di sini ibu harus tahan lagi emosional supaya jangan sampai salah tuduh. Kenapa? Fitnah lebih kejam dari pembunuhan, Bu ya. Iya, iya. Nah, jadi berarti ayat tersebut tidak mempengaruhi dengan niat hati ibu yang tulus, tapi ibu masih mengedepankan emosional. Bapak Hasan ini dulu 2015 Pak Hasan ini kedatangan lah seorang pasien, itu Pak ya? Pasien, Ceritakan Pak. Dalam 2015 datanglah pasien bernama Pak Sudir. Iya. Dia menentangkan soal dia menumur tabrak lari. Oh. Jadi berhubung dia minta tolong sama aku, jadi akulah yang nolong dia supaya arwahnya suaminya yang meninggal itu tidak ganggu dia lagi. Nah, jadi terima kasih sampai sekarang tidak diganggunya lagi. Sampai dia mati itu. Sampai dia mati. Oke, jadi udah tahan dulu emosi, Bu. Jadi korin yang mana Ayu kemarin mempercayai masuk di tubuh sepupu saya Mael, itulah jin, Bu. Jadi maknanya nih jin nggak usah dipercaya. Iya. Ya, kita nggak usah libatkan jin, kita nggak usah libatkan dukun, tapi kita libatkan Allah. Karena Allah lah mempertemukan kita pada malam hari ini sampai urusannya dari A sampai Z bisa ketemu. Oke, sekarang di sini kita pengen dingin ya Bu ya. Iya. Saya udah berusaha kalau bisa urusan selesai. Setelah ketemu beliau minta tolong sama Pak Hasan. Nah, di mana Pak Hasan ini membantu mengunci yang namanya korin. Korin ini jin Bu ya, jangan ibu sakit hati bagaimana supaya Pak Hasan ini tidak dihantui. Ya, tidak dihantui oleh sosok atau arwah. Ya, kalau ruh udah ketetapan Allah, udah beda alamnya, bukan lagi bisa diginiin oleh dukun, enggak ada Bu. Iya. Nah, cuma di sini perkara gaib itu urusan saya, makanya saya selesaikan di sini perkara gaib. Nah, jadi Pak Hasan ini setelah saya tobatkan dan sadar, Pak Hasan ini ngasih taulah alamat Pak Sudir. Nah, begitu ya Bu ya. Akhirnya semalam saya ke sana Bu.
Yo. Saya sana, setelah saya ke sana sama Pak Hasan, ternyata pas ngetok rumahnya, yaitu dibukalah oleh anaknya namanya Bang Andi. Andi. Iya. Nah, dan Bang Andi ini menceritakan Bu, bahwasannya bapaknya sudah meninggal tahun 2019. Bapaknya kena COVID-19. Nah, ini ya harus kita dengar ya. Tetapi sebelum ini kan pelaku yang kita bilang Pak Sudir yang nomor. Iya. Ini kan Ibu tahu kan Pak Sudir. Tetapi Pak Sudir punya istri. Sebelumnya istrinya juga sudah meninggal sebelum Pak Sudir meninggal 2019. 2018 kalau tidak salah 2017 keterangan Andi bilang ibunya juga meninggal ya Pak ya? Iya, meninggal. Meninggal ditabrak juga oleh mobil. Yo. Nah, jadi di sini Bu ya. Karma, uji kita ni semua Iya. ada. Karma. Enggak. Mati. Lakinya muat laki yang mati, bini ni juga itu juga lagi tak pelakunya. Kio-kio yang nombor bini mana? Tidak, ada Tapi itikat kan baik. Berarti ada manusia Iya. ada tu. Oke, ya yang jelas istrinya kan ya udahlah kita nggak usah ungkit sesuatu hal yang sudah tiada. Nah, setelah itu kita ngobrol seperti itu, saya udah bilang, Bang Andi, nah, ini saya datang ke sini cuma memberitahu bahwasanya dulu almarhum pernah nabrak orang. Pernah nggak cerita sama kamu? Beliau bilang saya tidak tahu menau Bang. Sumpah saya tidak tahu menau. Bahkan dia juga ya kita tahu orang baik polos enggak itu ya Bu ya. Akhirnya beliau bilang saya nggak tahu menau. Tapi saya tegaskan Bang Andi, walaupun kamu nggak tahu menau, sebagai anak dari almarhum Pak Sudir, kamu masih punya tanggung jawab ahli waris, atau kamu juga punya tanggung jawab untuk mewakili dari permasalahan atau kasus Bapak dulu, untuk minta maaf sama keluarga dari korban. Nah, beliau bilang, Bang, saya kalau untuk minta maaf mungkin saya bisa, tapi saya takutnya nanti saya dilaporkan polisi. Nah, jadi saya ini di sini Bu sebagai penengah, saya mohon ketika Ibu bertemu nanti sama Andi ini, saya harap Ibu jangan sampai ada emosional. Yo. Itu saya minta Bu. Yo. Ibu juga harus mengambil hikmah di balik ini Bu, bahwasannya setiap perlakuan manusia itu bukan lagi kita harus balaskan Bu. Misal kita dizolimi orang, nggak usah kita balas, buktinya Allah membalasnya. Katakanlah yang kata Ibu karma tadi, karena kalau Islam nggak mengajarkan karma, namun setiap perbuatan baik akan dibalaskan dengan baik, buruk pun sebaliknya. Nah, di sini Ibu juga punya salah sama Gone. Yo. Kan akhirnya menjadi fitnah. Yo. Nah, kenapa adanya Pak ini, walaupun beliau juga dulu terlibat dari permasalahan ini, setidaknya beliau masih kita temui Bu, Yo. sebagai saksi. Jadi Ibu nggak usah marah beliau. Yo. Yo. Ya, beliau juga walaupun kayak mana sadar kita terima saat ini, jangan kemarinnya. Yo. Nah, seperti itu ya Bu ya, Dewi. Nah, jadi di sini saya cuma pengen kalau Ibu jelas, katakan saya sudah jelas, dan Ibu sendiri yang menyikapinya bagaimana? Sudah. Aku nak minta temui dengan anak yang Pak Sudir itu. Oke. Nah, yo aku mau minta maaf dengan Pak Gone. Nah, Pak harus Gone kan itu. Tak tahu masalahnya. Dia yang nanggung deritanya selama 8 tahun ini. Aku juga maaf dia ngomong nyantet yang Pak Gone oleh perbuatan uang ini juga. Nah, Oh, jadi Ibu Dewi ini mengorbankan namanya Pak Gone. Iyalah yang punya kemarin sendal. tuh mayat laki aku ini ada sendalnya. Aku nih Pak bukan, aku juga wong Islam Pak Ya. Nah, aku nih juga punya hati nurani. Begitu laki aku tuh mati, ada sendal itu. Ku tunggu sebulan, tak kata itikat baik dari kor itu tersangka. Nah, ya namanya manusia Pak, ada rasa sakit hati, rasa dendam. Iya, iya. Ya, itulah aku buat itu. Nah, rupanya lah kena Pak Gone ini. Jadi Nah. Pak Gone ini sekarang jadi apanya kamu jadi ke Iya, sekarang korban cacat cacat. Pak. Iya. Jadi Oh. beliau dibuatlah, ada nanti kita temukan juga namanya itu Baroja. Beliau Ya. sama
paranormal juga, membantu Ibu Dewi. Iya. Nah, Bapak membantu keluarga Pak siapa tadi? Pak Adi. Sudir, ya keluarga Ya, Bapak Andi, ya. Pak Sudir. Nah, jadi di sini Pak, kita ini sebagai manusia ini ternyata tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Semua Iya, manusia semua. pasti mempunyai kesalahan. Jadi di sini tidak lagi masalah bahas menang salah apa benar salah, Bu. Iya. Ibu punya salah sama Pak Gone. Bapak punya salah membantu orang yang Iya. salah. Ya. Iya. Jadi jangan di sini mengandalkan masalah benar salah. Yang jelas nanti ketika Ibu jumpa sama keluarga Bang Andi, boleh Ibu bercerita apa yang mau Ibu cerita, tapi mohon jangan emosi, Bu. Iya. Ya. Iya kan tinggal anaknya juga kan. Bapaknya latih lagi. Iya. Jadi Mamanya latih lagi. oke, jadi Ibu katakanlah sudah diuji dengan tinggalnya suami sehingga Ibu menafkahi anak 8 tahun. Katakanlah itu keluh kesah Ibu. Iya. Gone 8 tahun mengalami sakit. Anak tersebut juga walaupun baru meninggal ibu dan ayahnya, tapi sekaligus Allah ambil. Jadi di sini Bu, ternyata semuanya itu sudah diatur Allah. Tidak ada orang yang kita rasa kita ini sendiri yang merasakan pahit. Ternyata orang yang menzolim kita pun juga merasakan pahit tersebut. Jadi saya mengharap di sini Ibu tetap dinginkan hati. Iya. Oke. Jadi kalau kita mau ke tempat Bang Andi, mohonlah berbicara baik-baik. Iya. Kalau kita sempat waktunya malam ini, kita ke tempatnya si Gone. Iya. Iya. Ya. Nah, nanti Ibu nanti ngobrol lah sama si Andi bagaimana, kalau bisa yang baik-baik aja ya, Bu ya. Iya. Gimana nanti kalau mau pakaian mau ganti-ganti baju dulu, nanti kami tunggu depan. Oh, iya, Jadi aku sebagai saksi, aku nak minta maaf sama Bu Dewi, Iya. sama anaknya. Siapa nama anaknya? Indah. Oh, Indah. Yang minta maaf aku ya. Iya. Jangan lagi Pak. Ya. Ini kan kita lagi timbul buat dosa galau. Iya. Nah, aku buat dosa dengan Pak Gone. Aku lah sudah sadar, ini hari. Ya. Aku bukan ngapo, namanya manusia ya gitu Ya. nih. Ya udah, nanti kita lanjut ngobrol di mobil aja. Oh, iya. Diminum dulu, Pak. Minum dulu Pak. Beliau ini Pak Hasan dukun juga, Bu. Iya. Tapi alhamdulillah sudah hijrah ya. Di balik pertemuan ini semua ada hikmah, Bu Dewi. Ya. Ya udah. Yuk, Pak Hasan, Ayo. kita tunggu depan. Iya. Ya. Iya. Siap-siap lah, Bu ya. Iya, iya. Permisi. Iya. Jadi saudara, kita tunggu Ibu Dewi dulu berpakaian. Nah, Pak Hasan, ini pelajaran, Pak. Pada saat Bapak jadi dukun, Bapak menolong orang yang salah. Mungkin Bapak merasa bahwasanya itu perbuatan Bapak tuh memang memuaskan pasien. Ya. Tetapi ternyata Allah lebih tahu, Pak. Nah, Allah beri ujian. Permisi, aku minta maaf, ini anakku salah. Ya. Oke. Yang dulu biarlah berlalu, yang penting ke depannya, Pak. Ya. 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 Ya udah, kita tunggu aja. Saudara, kami tunggu Ibu Dewi nanti ke tempatnya si Andi, mudah-mudahan semua selesai. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.